Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, sesepuh telah disepuh, para haji dan hajah sekalian. Dan ini di tengah-tengah kita juga hadir penerjemahnya Syekh Sudais yang tadi diceritakan, Ustadz Utsman Hatim Al-Jogjawi. Beliau tinggal di Madinah tapi sekarang menyempatkan untuk bersama dengan kita di sini. Ustadz Utsman, tolong senyum. Beliau penerjemah langsung dari Syekh Sudais yang diceritakan tadi. Jadi kalau Syekh Sudais pengen memahamkan kaitannya dengan apa yang dikhutbahkan oleh beliau, itu beliau yang menerjemahkan Arab ke Melayu, Melayu ke Arab. Betul ya Ustaz ya? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya lihat semuanya cerah ceria, berbunga-bunga. Angkat tangan dulu, siapa yang cinta dengan keluarganya? Semua ya? Yang nggak cinta boleh pulang ya. Yang mengaku cinta dengan keluarganya, hari ini insya Allah kita akan ngaji bersama betapa cinta ini begitu berharga. Betul? Sesibuk apapun kita, kalau sudah urusan keluarga, ini harus diprioritaskan, harus dipentingkan. Betul? Karena apa? Qari'ah kita tadi sudah menyampaikan surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna dari surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah konsep keselamatan itu tidak sendiri-sendiri. Yang namanya selamat itu harus sekeluarga. Maka di situ redaksinya qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu dari api neraka. Jadi kita nggak bisa menghindarkan dari neraka hanya sendiri, tapi harus satu paket. Ya orang tua, ya suami, ya istri, ya anak, ya cucu. Maka mohon maaf, kalau sudah ada misalnya yang rajin ngaji, misalnya ibu-ibu nih yang biasa rajin ngaji. Saya kemarin ketemu seorang ibu, bahkan dalam seminggu itu ikut 7 majelis taklim. Sampai-sampai nggak ada waktu untuk suami. Akhirnya suami curhat ke saya, Ustadz, apa hukumnya istri rajin ngaji? Oh bagus, dia bilang gitu. Tapi masalahnya Ustadz, nggak pernah ada waktu untuk saya, kata suaminya. Sampai-sampai kemarin saya ledekin, gimana Pak ledekinnya? Habis istrinya pulang, Bu, habis ini pengajian di mana lagi? Masya Allah. Untuk yang sudah rajin ngaji, sudah baik, sudah soleh atau solihah, kalau pasangannya belum soleh atau solihah, kalau anaknya belum soleh atau solihah, itu belum selamat. Maka di surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Takutlah pada suatu hari di mana yang namanya azab Allah nggak hanya akan turun kepada orang yang zalim, tapi orang baik juga kena. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan ayat ini, orang baik bisa kena azab ketika apa? Ketika dia baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak mau mengajak orang lain, terutama keluarganya, menjadi orang baik. Jadi nggak bisa kita berpikir selamat untuk diri sendiri. Aku pengen lebu swarga dhewe.
nggak peduli istri, nggak peduli anak, nggak bisa. Ini satu paket. Maka Nabi pernah menceritakan ada nanti orang tua yang dijatah sudah masuk surga karena amalnya bagus. Tiba-tiba saat dihisab giliran anaknya, antrian kedua. Ketika sudah selesai dihisab, anaknya kejatah masuk neraka. Anaknya kemudian demo. Ternyata demo nggak cuma di dunia ya, nggak cuma aksi 212 ya. Ini ada aksi nih. Ya Allah, kami sebagai anak, kami ikhlas Engkau masukkan kami ke neraka karena kami memang tukang maksiat. Cuma kami nggak rela kalau orang tua kami Engkau masukkan ke surga. Loh, kenapa? Karena mereka baik sendiri, nggak pernah ngajak anaknya berbuat baik. Ngaji sendiri, haji sendiri, umrah sendiri, anaknya nggak diperhatikan. Akhirnya Allah kasih SK baru, surat keputusan baru, orang tuanya kemudian dimasukkan ke neraka bareng dengan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Angkat tangan, siapa yang pengen masuk surga sekeluarga? Oke, semua ya? Gitu. Siapa tuh ada yang enggak, Bu ya? Semua ya? Sekarang kita buka surat At-Tur ayat 21. Yang betul-betul cinta keluarga, kemudian merindukan sekeluarga masuk surga. Mari kita buka surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ilal akhir. Surat apa tadi? At-Tur ayat 21. Dan adapun orang-orang yang beriman, saya doakan semoga yang ada semua beriman. Insyaallah ya. Insyaallah. Orang beriman tandanya 3, sudah diamalkan semua belum? Sabar, syukur, ikhlas. Bareng-bareng. Sabar, syukur, ikhlas. Lagi? Sabar, syukur, ikhlas. Lagi? Sabar, syukur, ikhlas. 1000 kali? Sabar, syukur, ikhlas. SSI. Ini gampang diucapkan tapi tidak mudah diamalkan. Kalau pas pengajian saya lihat sabar semua ya. Kalau di rumah saya nggak tahu. Syukur juga demikian. Banyak orang bersyukur susah tapi nyukur ke uang kerap. Syukur kapokmu. Kok ya wasis banget ya. Ikhlas juga demikian. Oke, lain waktu kita bahas lebih detail tentang iman. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang anak cucunya mengikuti keimanan mereka. Maka antara anak cucu dan orang tua ini akan dipertemukan oleh Allah. Di mana dipertemukannya? Di surga. Setelah sebelumnya anak cucunya dinaikkan derajatnya sama dengan orang tuanya, meskipun anak cucunya nggak sesoleh orang tuanya. Ini loh hebatnya. Maka kita jadi orang tua harus soleh banget, harus solehah banget yang ibu-ibu. Ya, sudah solehah semua, insya Allah ya. Insya Allah. Ternyata kalau kita sudah solehah, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, anak cucu kemudian ikut kita menjadi orang yang beriman, niru-niru kebaikan kita, sampai mereka kemudian menemukan dalil sendiri, kemudian mantap beribadah dan beramal soleh. Maka nanti kita dikumpulkan dengan anak cucu di surga. Pengen gak? Pengen badan? Masya Allah, ini kerinduan yang sangat luar biasa. Maka mohon maaf, saya selalu bilang, kemarin di seminar di Mesir Raya di Klaten, kita juga tentang keluarga, saya tandaskan betul. Apa yang saya tandaskan? Tolong yang masih punya pasangan, masih punya orang tua, masih punya anak, masih punya cucu, dan mereka masih hidup, mati-matianlah, perjuangkan mereka biar jauh dari neraka dan masuk surga bareng kita. Karena perjuangan kita itu cuma ketika mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita hanya bantu mendoakan. Itu pun kalau mereka beriman. Tapi kalau mereka bukan beriman, meskipun anak kita sendiri, meskipun orang tua kita sendiri, tapi kalau mereka nggak beriman, nggak boleh lagi kita mendoakan.
Inilah yang ditangiskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 41, doa beliau apa? Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang tuaku ya Allah, dan juga seluruh orang-orang yang beriman sampai kiamat nanti. Beliau selalu berdoa begitu dan berjanji memohonkan ampun untuk orang tuanya yang masih musyrik. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengajak bapaknya, wahai ayahku, tinggalkan kemusyrikan, apa kata bapaknya? Nek basa Jawa gini, wis le, kowe iki bayi wingi esuk. Wingi sore apa wingi esuk? Le, kamu tuh masih anak kecil, sana pergi-pergi, tinggalkan aku. Oh Juri, tinggalkan aku. Kamu nggak usah nasihati aku. Maka sampai akhirnya bapaknya Nabi Ibrahim meninggal, beliau masih dalam kondisi musyrik. Padahal Nabi Ibrahim mati-matian, ayo pak, ayo pak, ayo pak, mati-matian sampai nangis. Dan itu digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 114. Surat apa? At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Sungguh Nabi Ibrahim itu nangis-nangis memohonkan ampun untuk orang tuanya kepada Allah. Tiada lain karena Nabi Ibrahim pernah berjanji ingin memohonkan ampun. Tapi ketika Allah memberitahu, hei Ibrahim, stop, kamu jangan doain lagi. Karena apa? Ayahmu itu meninggal dalam kondisi musyrik, sekarang jadi musuhmu dan musuhku. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'ada iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Allah terangkan, Ibrahim, bapakmu itu musuhku dan sekaligus musuhmu, maka Ibrahim kemudian berlepas diri, enggak doain orang tuanya lagi. Nyesal luar biasa karena bapaknya meninggal dalam kondisi musyrik. Surat At-Taubah berapa tadi? 114. Dan ini juga menjadi penyesalan yang luar biasa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa nama paman Nabi Muhammad yang membela mati-matian Nabi tapi masih non-Muslim? Abu Thalib. Saat itu ketika Abu Thalib sakaratul maut, Abu Thalib saat sakaratul maut ditungguin 3 orang, yang lainnya di luar. Siapa yang nungguin bertiga itu? Satu Nabi Muhammad, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Abdullah bin Umayyah. Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah ini kong kali kong. Setiap kali Nabi bilang, wahai pamanku Abu Thalib, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dituntun, ditalkin. Tapi saat itu Abu Jahal, udah gak usah dengerin, kita harus tetap di ajarannya Abdul Muttalib. Jangan dengerin, gak usah sadar, gak usah membaca la ilaha illallah ataupun asyhadu alla ilaha illallah. Intinya apa? Terus menerus berdua ini merayu Abu Thalib biar tidak masuk Islam si Abu Thalib tadi. Akhirnya Nabi apa? Nangis itu. Wahai pamanku, tinggal dikit tuh. Ayo. Akhirnya apa? Ternyata Abu Thalib dicabut nyawanya oleh Allah, belum sempat masuk Islam. Akhirnya Nabi sejadi-jadinya sedih luar biasa. Saat sedih itulah akhirnya turun ayat surat Al-Qasas ayat 56 sampai 57. Apa itu bunyinya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, bahkan pun kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang sangat kau cintai, karena hidayah itu yang bisa memberikan hanyalah Allah. Bayangkan seorang Nabi memperjuangkan saja nggak bisa, karena memang tidak mudah. Ngajak keluarga besar masuk Islam itu nggak mudah, tapi harus diperjuangkan. Maka saya doakan semoga di sini diberi kemudahan oleh Allah, mengajak istrinya, orang tuanya, anaknya, cucunya, semua beriman kepada Allah. Nanti biar alhaqna bihim dzurriyyatahum, biar dikumpulkan semuanya dengan anak cucu di surga. Insya Allah.
Bahkan ada kisah yang sangat luar biasa dahsyat sekali, yaitu kisah antara Nabi Nuh dan anaknya. Masya Allah, ini luar biasa. Saya kalau baca itu nangis karena apa? Memang gak gampang ngajak anak, betul gak? Nasihatin anak gampang gak? Susah Bu ya. Saya punya anak 4 cowok semua, wah susahnya minta ampun. Ini ada yang punya anak 4 di sini? Anaknya 4 ada? 5? 6? 7? Oh, kayak banget ya? 8? Masya Allah. Mohon maaf, anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 susahnya sama. Intinya apa? Tidak mudah mengajak mereka untuk betul-betul menjalankan perintah Allah. Dan itu sudah disinyalir oleh Allah dalam surat Toha ayat 132. Coba dibuka. Kita kesana dulu sebelum ke Nabi Nuh. Surat Toha ayat 132. Silahkan dibuka. Yang nggak bawa Quran bisa dibuka di rumah. Apa itu? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Apa artinya? Suruhlah keluargamu, terutama anak ini konteksnya, untuk sholat. Wastabir 'alaiha itu apa? Dan bersabarlah saat mengajak mereka untuk sholat. Karena apa? Allah tahu kita ini kadang kurang sabar kalau ngajak keluarga, betul? Pas subuh kita bangunkan anak kita, anak mulai bangunkan lagi, pindah kamar sebelah, kejar, pindah ke dapur, kejar, pindah ke sofa, kejar, masuk kamar mandi dikunci sampai komat. Masya Allah, betul? Ada lagi yang begini, mohon maaf, punya suami dibangunkan susahnya minta ampun ya Allah, sampai istrinya nangis-nangis ya. Bahkan kemudian apa, saking sedihnya sang istri bilang apa, wahai suamiku, ibarat kita itu ngebis dari Jogja ke Jakarta, naik mobil dari Jogja ke Jakarta itu ke barat, kamu nyupir kami ke timur karena kamu gak pernah jamaah di masjid, sholatnya juga luhur kecekel, asar maghrib, maghrib ketangkap, bisa terbang, subuhnya wes-wes 14. Untuk itu turunkan aku di sini, aku mau cari sopir lain. Akhirnya suaminya tobat sebentar, sholat, baru gue sholat meneng. Ini kisah ini sampai saya tulis di buku saya yang kedua. Saya sudah tulis 12 buku. Buku saya yang kedua judulnya Dahsyatnya Kekuatan Cinta. Ada kisah yang saya nukil, saya tulis di buku yang kedua itu, kisah dari Magelang, Mas, dari Kaliangkring. Wangel banget ngekon suami sholat itu. Semoga para suami di sini mudah sholatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita kembali ke kisah Nabi Nuh alaihis salam. Tadi cuma sekedar contoh betapa nggak mudah ngajak keluarga. Nanti kita konsei lagi. Sekarang kita kembali ke kisah Nabi Nuh. Setelah kesedihan Nabi Ibrahim, kemudian tadi kita ceritakan kesedihan Nabi Muhammad terkait Abu Thalib. Ada kesedihan lagi yang luar biasa, sampai beliau nangis luar biasa, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ceritanya begini, saat Nabi Nuh selesai bikin kapal, betul? Dan kapalnya konon sekarang ditemukan di pegunungan di Turki. Kayunya diteliti ternyata kayu Kalimantan, Masya Allah. Luar biasa ya Indonesia ini. Dulu Jawa nggak begini ya. Makanya Borobudur juga masih misteri itu, konon kerajaannya Nabi Sulaiman, Masya Allah. Kan ada Ratu Boko, ada Wonosobo, itu kan Masya Allah. Ini terus sedang kita teliti. Nah ceritanya Nabi Nuh bikin kapal selesai. Semua umat beliau disuruh masuk, naik semua alhamdulillah. Kemudian hewan-hewan sepasang-sepasang naik semuanya. Nah, Nabi Nuh mencari ada satu yang belum naik. Siapakah dia? Nabi Nuh punya anak 3, tapi yang 2 baik, yang satu ini nggak baik. Namanya Kan'an atau Kan'an. Kan'an, mana Kan'an? Kata Nabi Nuh. Kan'an, mana Kan'an? Ternyata di situ nggak ada. Langsung Kan'an lihat, maaf, Nabi Nuh lihat gunung. Ternyata Kan'an lagi naik gunung. Hai Kan'an, naik kapal. Apa kata Kan'an? Maaf Bapak, saya pengen naik gunung saja, pasti saya selamat dari banjir ini. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, ini bukan banjir biasa, ini azab Allah. Saat azab Allah, kalau disinetronkan luar biasa itu.
Saat beliau bilang azab Allah, langsung ada ombak gede juar menutup pandangannya Nabi Nuh sehingga nggak bisa melihat anaknya. Begitu azab Allah juar gitu tertutup, tiba-tiba anaknya hilang. Mana Kan'an? Ternyata udah tenggelam Kan'an. Nangis Nabi Nuh, ya Allah, ya Allah. Qala inna Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, itu anakku, itu bagian dari keluargaku ya Allah. Dari keluargaku dia anakku. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, dia bukan lagi termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh, karena dia telah berbuat yang tidak baik. Dia membangkang perintahmu yang sekaligus itu membangkang perintahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu digambarkan dalam surat Hud ayat, silakan dibuka, 45 hingga 46. Surat Hud ayat 45 hingga 46. Wahai Allah, sungguh dia anakku, bagian dari keluargaku. Apa kata Allah? Bukan, dia bukan keluargamu lagi. Dia adalah musuhku. Dia berbuat yang tidak baik, maka dia menjadi musuh Allah dan juga musuhnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu, dari ayat ini kita simpulkan cinta itu ada dua. Tadi saya senang ya yang pengantar saya tadi, tak kira usah cinta sekongkong dimabek banget ya. Dari Bali Mas ya? Iya. Oh Cirebon, kok T-nya kayak orang Bali ya? Ya? Tak kira orang Bali nih Masya Allah. Belum lama saya ceramah dari Bali ya, dari Bali. Luar biasa Mas, saya doakan jadi ustaz cinta kedua nanti ya. Udah punya istri belum Mas? Oh belum? Astaga. Maksudnya segera nikah ya, sudah jadi ustaz cinta harus segera nikah ya Mas ya. Masya Allah. Lanjut. Dari kisah Nabi Nuh ini juga kisah Nabi Muhammad SAW, juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta itu ada dua. Ada berapa? Dua. Cinta alami yang pertama, yang kedua cinta syar'i. Cinta alami dan cinta syar'i. Cinta alami itu apa? Cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri. Itu namanya cinta alami. Cinta yang wajar. Normalnya orang pasti cinta. Yang kedua cinta syar'i. Apa itu maksudnya? Cinta yang berdimensi dunia dan akhirat. Anak ketika di dunia memang harus dicintai, tapi ketika dia tidak bisa diarahkan untuk juga selamat di akhirat, maka dia bukan lagi anak kita di akhirat. Sehingga siapakah yang termasuk cinta syar'i kita? Yang keluarga kita dan siapapun mereka yang beriman, yang mereka mau beriman bersama kita di dunia hingga di akhirat. Maka yang wajib kita perjuangkan terutama adalah cinta syar'i ini. Kalau cinta alami otomatis ya Bu ya, kalau anak lapar mesti kita kasih makan, betul? Ada istilah gimana? Tegolorane ora tego patine. Mungkin kadang kita ada yang jegal sama anak, tapi sejengkel apapun tetap kita akan kasih dia makan agar dia tetap hidup. Ya, ini Masya Allah. Kemarin ada seorang bapak ketemu saya, Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, saya curhat. Kenapa? Boleh nggak saya membunuh anak saya? Kenapa membunuh anaknya? Anak saya itu, Ustaz, mohon maaf, anak saya itu, Ustaz, mabuk-mabukan setiap hari, narkoba tiap saat, padahal nggak punya duit, sehingga barang-barang berharga di rumah habis semua. Terakhir motor adiknya sudah dirantai 5, tuh, bukan double itu, 5 ya. Ya, dirantai 5, malam hari digoreng kakaknya, dibawa kabur. Saya pengen bunuh dia. Nauzubillah min. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga anak kita gak sampai seperti itu ya. Nah,
Kalau di dunia anak kita seperti itu kita ingatkan, tapi jangan hanya diingatkan saja. Jangan hanya bilang, jangan kamu narkobaan, jangan kamu mencuri, tapi harus diarahkan lebih lanjut. Apa itu? Dikenalkan dengan Allah. Dipastikan dia beriman, dipastikan dia bertakwa kepada Allah. Ini yang utama. Maka tolong kalau jadi orang tua, menurut saya ya, jangan terlalu bangga kalau anak kita pinter, anak kita sampai keluar negeri kemana-mana hebat, bisa cari duit, bisa macam-macam. Masih ingat B.J. Habibie? Beliau menyesal, kalau aku suruh milih anakku tak bikin pinter apa tak bikin pinter agama, mending pinter agama. Karena dia nanti tahu kalau orang tua udah tua begini harus ditungguin. Karena banyak orang tua di rumah sendirian, suami istri akhirnya ke gelas ini, biar ayo bu, balapan pecah-pecahan. Sementara undang pembantu, angel cocoke, lo beda loh. Orang itu kalau bukan keluarga sendiri, ya Allah, cari 1001 yang cocok. Ya, betul? Sementara anak ditelepon, nah kamu kapan pulang? Kurang tahu ya, mungkin 2 tahun lagi. Ya Allah, ini ayahnya udah 72 tahun ya. Karena dia sibuk, memang dia terjerat oleh kegiatan-kegiatan keduniawian. Maka mohon maaf, kalau suruh milih itu, milih anaknya memang pinter ilmu dunia, tapi juga pinter ilmu akhirat, sehingga seimbang. Maka doa yang harus kita ajarkan kepada anak ada di Al-Baqarah ayat 201. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti saat Musa suruh mengupas lebih lanjut. Di Al-Baqarah ayat 200 sampai 201 itu ada 2 macam orang. Anak kita bisa menjadi salah satunya. Ada kelompok orang yang mereka itu doanya cukup begini, Rabbana atina fid dunya ta'til. Dia pengennya sukses di dunia, kaya di dunia. Bahkan pun ketika dia umroh atau haji, pengennya cuma jadi orang kaya, pulang berlabel haji. Nah yang sempurna adalah yang di 201, yang mereka doanya lengkap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keluarga kita harus kita ajarkan doa ini lengkap, jangan cuma dunia sukses. Masya Allah, ngaji di TPA sering diliburkan. Kalau privat bahasa Inggris, privat IPA, privat macam-macam, nggak pernah ada liburnya. Bahkan kemarin Ustaz, mohon maaf ya, kalau ada guru ngaji, mohon maaf ya, mana ada guru ngaji yang lapor saya sedih banget. Jadi anaknya orang kaya ini diprivatkan, privat ngaji sama Ustaz ini, privat IPA sama guru ini, privat bahasa Inggris sama ini, 3 itu ya. Begitu sebulan kemudian dipanggil nih Ustaz dan juga guru privat 3 ini. Begitu sebulan kemudian dipanggil, udah disiapin amplop. Langsung yang guru bahasa Inggris, Pak Guru, terima kasih ya, anak saya udah cus bahasa Inggris. Untuk itu sebagai tanda terima kasih, ini amplop untuk Bapak. Oh seneng banget ini. Yang kedua, IPA. Wah Pak, alhamdulillah anak saya nilainya bagus. Ini untuk Bapak. Yang satu lagi juga sama yang privat umum tadi, dikasih amplop. Begitu guru ngaji, Pak Ustadz mohon maaf, anak saya sudah pinter ngaji, tapi karena saya tidak pengen mengurangi keikhlasan Ustadz, untuk itu saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, nanti ke amplop. Akhirnya mulai numpak motor bledos bane, nambalke kudu bayar. Sampai di rumah istrinya bilang, mana beras? Inilah dilema guru-guru ngaji ya. Jadi banyak yang belum memahami konsep ikhlas sehingga nasibnya jadi seperti itu ya. Ini ada guru ngaji ya di sini ya. Ini tolong di amplop ya. Lanjut intermezzo ya. Keluarga. Ya. Ternyata cinta ada 2, cinta alami. Wajar kita seneng anak, cinta orang tua, cinta pasangan. Masya Allah luar biasa. Segitunya kita sampai mencintai mereka, memastikan mereka tetap hidup, sekolahnya tinggi, betul?
pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, Masya Allah, luar biasa. Tapi yang orang jarang memperhatikan adalah cinta yang syar'i ini yang kedua. Memastikan mereka juga pinter secara agama. Para suami menurut saya pengalaman ngisi majelis taklim keliling hampir tiap hari itu 3 tempat, 4 tempat. Nanti dari sini saya ngisi di Ibu siapa? Ibu Ika di Jakarta ya, Masya Allah. Pengalaman saya, mohon maaf, para bapak harus mulai ngecek para ibu ngaji bener atau tidak. Karena sering keluar belum tentu ikut majelis taklim. Saya kemarin Pak ceramah di sebuah mall, pengajian tapi dibikin di mall, yang bikin sebuah radio. Tapi di Jakarta kan di sini. Pengajian itu ibu-ibu semua, Masya Allah banyak banget. Begitu jelang maghrib selesai, saya langsung ke musola sholat. Keluar dari musola, saya disapa sekitar 15 putri-putri you can see, pakai pakaian you can see, tahu ya, mender-mender, pakaian anaknya dipakai, nggak pakai jilbab. Mereka bilang ke saya apa? Ustadz, assalamualaikum. Saya GR, di artis kok nyeluk aku, kok ngerti aku. Saya sambil gini kan, pandangan pertama nikmat, pandangan dua laknat, jadi ting, alhamdulillah terus langsung gitu ya. Saya terus gini, maaf ini artis dari mana ya kok tahu saya gitu kan? Kok tahu saya? Loh, Ustadz lupa. Kami kan barusan ikut pengajian Ustadz tadi. Loh gimana? Tadi loh pengajian sore tadi dengan sebuah radio. Masya Allah, kau udah pada berubah jadi Ultraman begini saya. Apa kata mereka? Loh kalau pas ngaji tutup aurat, pas jalan-jalan memantaskan katanya. Ya Allah, ini gak ngaji nenek gede. Saya cuma bisa sekali, tapi rutin dia di mana harus dicek ini. Ya, para suami harus ngecek istri ngajinya di mana, ustaznya siapa, dicatat betul apa enggak materinya, ini penting. Karena tidak sedikit yang, mohon maaf, bekas atau asar dari ngajinya itu enggak nampak. Mohon maaf, Nabi pernah bersabda, jangan terkecoh dengan ngaji dan sholatnya seseorang, karena orang itu dilihat dari asarnya. Asar itu apa? Bekasnya ngaji itu kelihatan kan? Tambah solihah atau tidak? Tambah soleh atau tidak? Ini penting. Para istri mana para istri? Tolong suami juga dicek ya, ngajinya kemana? Hari ini sudah berapa juz baca Qurannya ya? Dicek ya. Nabi bersabda, siapa yang khatam kurang 3 hari terlalu tergesa-gesa. Siapa yang khatam Quran lebih dari sebulan terlalu menyia-nyiakan waktu. Makanya ada gerakan one day, one juz, 1 hari 1 juz. Cek suami sudah 1 juz belum hari ini. Ya. Karena apa? Istiqomah itu berat. Kalau istiqomah yang plesetan istri nikah dikontrakin rumah itu gampang ya. Tapi kalau yang istiqomah yang surat Fusilat ayat 30 itu nggak gampang, berat. Coba para suami sudah istiqomah belum 1 hari 1 juz? Silahkan dicek ya. Karena mohon maaf, saya tadaskan sambil berdiri, ini penting. Mengapa saya sampai bikin pondok tahfidz dan segala macam, dan kemana-mana selalu bawa Quran. Di sini ada Quran juga. Intinya apa? Nabi pernah mengingatkan, man laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharibi. Siapa yang di dadanya sama sekali tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada hafalan Quran atau bekas dari bacaan Quran, maka tubuhnya kal baitil kharibi, maka dia tubuhnya itu seperti rumah hantu. Maksudnya apa? Setan yang banyak masuk. Ya. Saya punya tim ruqyah, nanti sekali waktu sebelum pengajian bisa saya undang tim ruqyah sini ya. Nanti gratis ya. Kita punya tim ruqyah namanya Sedekah Sehat. Itu kita ruqyah gratis. Ternyata orang-orang yang mohon maaf jauh dari Al-Quran itu bisa dirasuki jin, bisa lebih dari 7. Ya. Kemarin ada wanita mahasiswi ke tempat kita, Ustaz, ini kami bawa mahasiswi ini. Kenapa? Ini tiap 1 jam pingsan. Pas di tengah jalan pingsan. Alhamdulillah nggak ada mobil lewat. Ternyata apa? Mahasiswi ini secara fisik cantik. Begitu kita ruqyah, tim kita yang ruqyah kemudian ditanya, hei Jin, kamu ada berapa di tubuhnya mahasiswi ini? Ada 9.
ngapain kamu 9 nongkrong di situ? Kita tanya gitu kan. Apa kata 9 jin ini? Habis Pak, wanita ini merasa terlalu cantik. Jadi sombong merasa terlalu cantik saja jin bisa masuk. Dan ternyata ketika kita cek bacaan Qurannya, jarang dia bersentuhan dengan Al-Quran. Maka tolong, keluarga ini Masya Allah, saya rindu di Madinah ya. Pada zaman Nabi dan bahkan sampai sekarang, habis maghrib, habis subuh itu kayak suara apa itu? Kumbang loh. Di tiap rumah tuh pada baca Quran, Masya Allah. Terutama jelang subuh itu baca Quran semuanya. Kalau di sini tuh jelang subuh juga bunyi, tapi bunyi TV kepior itu ya, karena lupa nggak dimatiin habis nonton bola itu ya. Masya Allah. Tahu TV kepior ya? TV kepior itu ya. Jadi awalnya nonton TV, akhirnya ditonton oleh TV karena dia tiduran ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, saling ngecek, suami ngecek istri, istri ngecek suami. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu tolong cek anak-anak. Anak kalau dari kecil sampai usia 10, jadikan dia raja, layani dengan baik karena dia belum nikah-nikah. Segini ini masih asik ya, dilayani ya. Mau kupluknya menceng, biarin aja. Kupluknya menceng, biarin. Gak apa-apa, mau makan apa, biarin. Mau naik kursi, gak apa-apa. Kadang bagi anak kecil itu kursi jadi mobil kok, ya kan? Anak kecil itu gak ada sedihnya ya. Kalau orang tua mikir apa-apa sedih, anak kecil itu Masya Allah, semua jadi mainan. Tapi kalau sudah 11 tahun sampai 20 tahun, jadikan dia musuh. Maksudnya apa? Bukan dimusuhi, tapi diawasi luar biasa. Anak diawasi luar biasa, karena apa? Coba cek HP-nya, coba cek pergaulannya. Dari 11 sampai 20 ini paling rawan. Dia eranya itu apa? Eranya anti kemapanan. Senengnya coba-coba. Wani gaduk kurang dugo. Motor preteli. Ya. Apalagi yang lainnya, rambut macam-macam, ya. Intinya apa? Dia pengen coba segala hal. Bahkan mulai diam-diam kalau nggak hati-hati merokok. Kemarin bahkan di SD, di tempat anak sekolah itu berombongan mereka merokok, masih SD. Jadi ada kebanggaan. Nah, untuk bilamin tadi, coba dicek semua. Karena apa? Mohon maaf. Rawannya usia 11 sampai 20 itu. Bahkan yang perlu saya kabarkan di sini, mulai sekarang banyak sekali ya, maaf, mereka terjebak pada pergaulan bebas, pacaran, dan pacarannya sangat mengerikan. Saya pakai istilah apa? Pacarannya model KMPI, cuma plesetan. Apa itu? Kissing, necking, petting, intercousing. Kissing itu ciuman. Saya pernah diprotes, Ustaz, masa ciuman nggak boleh? Kan ciuman tanda sayang. Yang protes itu usia 11-an. Kissing, necking, masuk wilayah leher. Wanita itu lemahnya di leher. Makanya Islam mewajibkan pakai jilbab karena lemahnya wanita salah satunya di leher. Tolong yang masih punya leher diperhatikan. Anak kita kalau lehernya terbuka, kena lehernya, yang lain akan diserahkan. Kissing, necking, petting, gremet-gremet ke dalam, gak usah saya terangkan, 17 tahun ke atas. Intercousing, berhubungan layaknya suami istri. Itu terjadi antara usia 11 sampai 20. Saya tuh hampir tiap saat dicurhati, di telepon, di WA, anak-anak remaja yang hamil duluan. Nomor saya yang sudah dicatat dulu ya, 081215491121, itu namanya, saya namakan UGD Cinta. Karena apa? Tahun 2002 saya ingat saat itu, dan sampai sekarang masih terus ada yang curhat. Tahun 2002 itu ada yang telepon saya. Telepon saya berkali-kali, saya nggak angkat karena saya lagi ngobrol dengan panitia, mau ceramah. Begitu saya buka, dia SMS, Ustaz, apa hukumnya aborsi? Pas saya lagi baca, pembaca udah panggil saya ke panggung. Akhirnya saya tutup, nggak saya balas saat itu. Kemudian saya naik panggung ceramah. 1 jam kemudian saya turun, saya buka HP saya. Saat itu baru SMS, belum ada WA dulu ya, 2002 ya. Saya buka lagi, ada SMS dari adik tadi itu. Ustaz, mohon maaf, terpaksa saya aborsi. Habis Ustaz sih saya SMS, saya telepon nggak balas-balas. Langsung saya keluar, saya telepon adik ini. Ternyata orang Sumatera. Nggak perlu saya sebutkan kotanya mana. Adik, mohon maaf tadi nggak sempat balas. Loh adik kok bisa bilang gitu? Iya Ustaz, saya baru kelas 2 SMP. Saya hamil di luar nikah dengan pacar saya, dan saya itu lagi antri di tempat yang biasa untuk gugurkan kandungan. Saya nomor 2.
Saya SMS Ustaz, tapi Ustaz nggak bales. Berarti bolehkan saya dong. Dia udah antri nomor 2, akhirnya dia gugurkan kandungan. Bayangkan kalau saya sempat balas, jangan, nggak boleh, dia mungkin pulang. Masya Allah. Dari situ akhirnya apa? Saya dapat data banyak sekali remaja kita usia 11 sampai 20. Mereka lagi coba-coba. Bagi mereka itu mahkota apa? Harga diri itu nomor kesekian. Yang penting asik. Mau tak batin kok tekan-tekan gini. Kalau wis mentek ini loh. Orang lu. Kalau terus gimana ya Allah. Nunggu. Ikutilah pesan-pesan berikut. Silakan sambil dinikmati. Saya tak menikmati teh. Anak, ini baru anak ya Bu ya? Sudah punya anak semua? Katakan, ya sudah punya anak? Oke. Yang sudah punya cucu. Masya Allah, udah punya cucu juga ya Allah. Cucu lebih bahaya lagi ya. Apalagi kalau dititip kakek sama nenek dia buah. Jadi lebih baik anak tuh sama pembantu daripada sama kakek nenek katanya. Karena apa? Pasti dibujur. Ngapalin mas anak kesle jajan ayo. Tapi kalau cuma jajan nggak apa-apa ya. Yang penting orang tua atau kakek sudah paham ilmu agama, cucu diarahkan sekian rupa. Kembali ke anak tadi. Saya punya data lengkap dan saya tulis di buku saya, Pak. Buku saya yang pertama, kalau kamu jatuh cinta dari GR sampai Thailand, itu isinya murni SMS dari anak-anak remaja dan saya jawab lewat buku itu juga. Sampai kemudian saya tulis 12 buku isinya kisah-kisah seputar cinta, perjodohan Islami dan seterusnya. Tapi yang terkait dengan anak tadi, Masya Allah, 11 sampai 20 itu rawan-rawannya. Bahkan mohon maaf, ada orang tua yang ketika di rumah orang tua ini anaknya solihah, tapi begitu orang tua pergi, anaknya ini manggil teman-temannya ke rumah, kemudian nonton hal-hal yang tidak baik. Dulu masih musim video-video ini ya, pakai kaset gede. Sekarang tinggal klik YouTube, klik HP, udah bisa nonton. Bahkan meskipun Menkominfo sudah ngeblok yang situs nggak baik, di Play Store masih bisa beli gitu ya, untuk bisa ngakses seperti itu. Masya Allah, anak muda kita harus diawasi setiap saat ya, harus diawasi setiap saat. Saya setiap saat ngecek HP anak saya cek ya, di history kita cek dia buka apa saja. Suatu saat ketika kita konangi ini kurang baik, kita tegur. Masya Allah, harus juweh kalau orang Jawa bilang. Betul? Oke. Sekarang kita kembali ke Al-Quran. Terkait dengan keluarga ini luar biasa. Kalau kita mau bahas luar biasa, tapi kita buka lagi Al-Quran. Kita akan bahas bersama-sama. Ini terkait dengan keluarga ya. Terkait dengan keluarga, bersama-sama kita akan kaji. Sudah semuanya? Sudah kembali ke laptop semuanya? Oke. Tadi ada break minum soalnya ya. Oke. Kita sekarang mencoba bareng-bareng mengkaji terkait dengan surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. Ayat ini biasanya ditulis di surat undangan kalau ada orang nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat apa tadi? Ar-Rum ayat 21. Ternyata tujuan dari pernikahan di samping menggapai ridho Allah adalah agar kita betul-betul sakinah. Sakinah itu tentram, damai, sejahtera, mencukupi semuanya.
Nah, kemudian penopang dari sakinah itu ada dua, mawaddah dan rahmah. Tapi seringnya kita menggabung, semoga keluarga Anda sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal sakinah itu tujuan, mawaddah dan rahmah itu penopangnya. Apa mawaddah itu? Mawaddah adalah cinta yang nampak. Cinta yang nampak itu mawaddah. Rahmah, cinta yang tidak nampak. Contoh mawaddah adalah, mohon maaf, saat dulu para bapak ini naksir ibu, pasti salah satunya karena apa? Wah, cantik ya, betul? Ganteng ya, gagah ya, tinggi ya, putih ya, betul ya? Nah, itu namanya mawaddah, cinta yang kelihatan. Kulitnya, posturnya, motornya, pakai ninja nih, gitu kan? Nah, anak muda sekarang ya, aku dari wong lanang aku ninja langsung cewek-cewek tuh nempel dari wajahnya, S1, S2-nya, betul? Betul? Itu namanya mawaddah, yang kelihatan-kelihatan, kayanya dan seterusnya. Nah, ternyata sakinah tidak bisa ditopang hanya dengan mawaddah. Kalau orang nikah hanya karena cantik dan ganteng, maka pasti akan nggak berumur panjang. Saya dulu pernah disurati, Ustadz, ada seorang artis nikah di depan Ka'bah loh Ustadz, kok begitu pulang umroh malah cerai. Saya bilang, jangankan di depan Ka'bah, di atas Ka'bah nikah aja bisa cerai kok. Nek oleh, gitu, nek oleh munggah, gitu kan. Maksudnya, kalau niat nikahnya hanya karena kamu artis, kamu cantik, aku ganteng, nikah pasti nggak berumur lama. Cepat bosan, physically itu cepat bosan. Ada yang sudah meneliti itu paling lama 5 tahun, bahkan ada yang sehari udah bosan. Loh, ini nyata. Ada yang ke tempat kita, mohon maaf, istrinya datang ke tempat kita bawa anak kecil, suaminya masih di mobil. Ustadz, tolong itu ajak suami saya, mau saya konsultasikan ke Ustadz. Loh, lah ini kan suaminya Mbak, maksud saya nyuruh, dia nggak mau turun Ustadz. Akhirnya karena dia mengharap, saya ke mobil, Mas, diajak istri masuk ke rumah saya. Oh ya Ustadz, mau diajak. Istrinya cerita, Ustadz, saya sedih, saya mau nangis, suami saya selingkuh. Suaminya saya tanya, selingkuh Mas? Iya Ustadz. Guyu gimana? Orang sedih? Iya Ustadz. Sudah berapa lama Ustadz Mas selingkuhnya? Nah, itu kan ketahuannya setelah 2 tahun. Ternyata suaminya cerita, Ustadz, saya mau cerita sekarang di depan Ustadz, mumpung ada istri saya dan ada Ustadz. Istri saya nggak mungkin marah nih, gitu kan, karena ada Ustadz. Loh, kenapa Mas? Ayo cerita aja, saya bikin santai gitu. Saya itu sudah selingkuh, Ustadz, tahu nggak? Bukan baru saja. Saya selingkuh itu tepat di malam kedua pernikahan kami. Jadi begitu nikah, malam pertama lewat langsung bosen lihat istrinya, besok langsung hubungi mantan pacarnya, langsung selingkuh. Bayangkan. Sekarang ada tren seperti itu. Nah, begitu saya cerita, ternyata apa? Mereka sebelum menikah ini berdua ini, sebelum menikah pacaran 2 tahun. Dan selama 2 tahun mereka sama pacaran itu sama level kumpul kebo. Jadi salah satu akibat orang yang pacaran kemudian berzina, kemudian nikah, itu akan dipendekkan umurnya. 6 akibat, salah satunya apa? Dipendekkan umurnya. Umur dia betulan di dunia atau umur pernikahannya. Masya Allah. Itu malam kedua udah langsung bosen. Karena dasar nikahnya dulu bukan apa? Bukan karena rahmah, tapi semata mawaddah. Pacaran karena sama-sama anak muda, sama-sama seneng, jalan bareng. Kalau masih pacaran mah asik, gak putus-putus. Tapi begitu nikah langsung bosen. Karena apa? Udah tahu semuanya. Ya, begitu nikah gak surprise lagi. Tapi coba Bapak Ibu tolong bayangkan ketika dulu panjenengan berdua, panjenengan semua menikah, karena belum saling tahu, belum saling kenal kecuali sekilas, itu delok wae setengah rambung gimana? Apa tuh Mas delok-delok? Tapi kalau udah pacaran lama, udah bosan ngakuin semuanya, begitu nikah diem aja nih, lihat biasa aja, kosong. Maka akibat zina itu 6. Apa itu? Yang pertama, dicabut karisma wajahnya. Ini akibat zina, akibat selingkuh ini bahaya banget. Yang pertama, Allah akan cabut
harisma di wajahnya. Yang kedua, Allah akan pendekkan umur dia, umur pernikahannya maupun umur dia betulan di dunia. Yang ketiga, Allah akan langgengkan dia dalam kemiskinan. Yang keempat, Allah akan persulit hisab dia di akhirat. Yang kelima, dia akan dalam posisi selalu dimurkai oleh Allah. Jadi di dunia kena sial, di akhirat apalagi. Dan yang keenam terakhir, yastaujibul khulud finnar, dia wajib tinggal di neraka. Maka saya selalu bilang kalau ada yang mau nikah, saya minta dulu kalian sudah pacaran, pernah pacaran belum? Sudah Ustaz, berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Berapa kali putus? 10 kali Ustaz. Oke, masalah putus gak masalah. Tapi saya minta jujur, kalian pernah gak ngelakuin hubungan suami istri? Mereka langsung tengah-tengah gini. Udah sering gitu kan. Begitu-begitu langsung saya minta untuk tobat dulu. Karena apa? Nanti begitu nikah akan hancur ketika dia gak tobat duluan. Jadi lain waktu kita bahas tentang miracle of tobat, keajaiban tobat. Orang tuh kalau tobat itu meskipun kemarin rusaknya luar biasa, dikembali sucikan lagi oleh Allah seperti semula, sehingga dia gak kena sial. Ya, masih ingat? Ini terkait keluarga lagi nih. Dulu ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Ya Rasul, saya itu berlidah tajam, galak saya itu kalau sama keluarga saya. Mohon maaf kalau ada yang galak di sini ya, mohon maaf ya. Ya Rasul, saya itu orangnya galak banget. Sebagai bapak saya itu galak banget sama keluarga saya. Saya khawatir kegalakan saya dan tajamnya lidah saya ini nanti mengundang azab Allah. Ya, saya khawatir Nabi. Akhirnya Nabi bilang apa? Dia khawatirkan kalau bahasa sekarang itu apa? Karma ya. Orang berakibat, orang maksiat nanti kena akibat buruk. Akhirnya Nabi bersabda begini, wahai Hudzaifah, di mana letakmu terkait dengan istighfar? Kalau aku, kata Nabi, sehari istighfar 100 kali. Maksud hadis itu adalah kalau kita pernah berbuat jahat, misalnya tadi anak muda pada pernah berzina tadi, asal mau istighfar, mau tobat kepada Allah sebelum akibat buruk datang, insya Allah akibat buruk gak akan sampai ke kita. Ya, kalau kita sudah betul-betul tobat, maka saya minta lain waktu nanti kita bikin acara khusus ya. Ini keluarga-keluarga yang datang ini, mohon maaf, kalau saya boleh sarankan, mumpung masih hidup anggota keluarganya, sekali waktu diajak tobat bareng, keluarga bertobat. Gitu ya, tahajud bareng, tobat bareng. Masya Allah, itu luar biasa. Karena apa? Kita itu nggak tahu kita ini misalnya selalu di tempat yang baik, ngaji dan segala macam, ketemu dengan orang baik. Kita nggak tahu anggota keluarga kita nyelinap di mana. Satu aja yang buruk nanti akibatnya ke keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah membaca kisah luar biasa dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini ulama besar, kaya raya. Ini beliau pada zaman tabi'in. Jadi setelah zaman sahabat, zaman tabi'in. Muhammad Ibnu Sirin ini ulama besar sekaligus kaya raya. Salah satu kekayaannya apa? Dia punya 600 tong madu. Madu itu 600 tong, 600 birmil, tong besar-besar. Kaya luar biasa. Ternyata apa? Suatu saat ada tikus. Tikus ini mengelilingi tong itu, naik turun, ngicipi madu. Akhirnya apa? Kepleset, nyemplung di salah satu tong sampai membusuk, sampai jadi bangkai. Akhirnya karyawannya keliling pas bersih-bersihkan, kok ada yang bau ini ya, bau bangkai ya. Akhirnya diusut, ternyata ada tikus itu udah lama. Akhirnya ditarik sama karyawan tadi, dilaporkan kepada Ibnu Sirin. Wahai Tuhan, ini ada tikus nyemplung tau ya, nyemplung ya, masuk ke salah satu tong tadi. Ini gimana? Langsung, mohon maaf, kamu tahu nggak tadi masuknya di tong yang mana? Waduh, lupa. Terus kamu tahu nggak tikus ini keliling kemana aja? Waduh, lupa. Karyawannya saking banyaknya tongnya. Akhirnya apa? Kata Ibnu Sirin, tolong 600 tong madu tumpahin semuanya. Ditumpahin semuanya. Nek numpahkan di sini mungkin pada nadai gitu ya. Tumpahin semuanya. Apa kata Ibnu Sirin? Karena kamu nggak tahu letak
bangkit tadi di mana, dan dia keliling di mana aja, tikus itu, ini jadi subhat semuanya, jadi meragukan semuanya, makanya kita buang. Setelah itu Ibnu Sirin menangis. Ya Tuhan, mengapa Engkau menangis? Bukankah hartamu masih banyak yang lain? Aku menangis bukan karena kehilangan madu, tapi aku menangis karena ingat 40 tahun yang lalu aku pernah maksiat, dan aku menunggu selama 40 tahun akan datangnya azab Allah, dan sekaranglah datangnya azab Allah itu. Wahai Imam, engkau maksiat apa 40 tahun yang lalu sampai kau tiap hari menunggu datangnya azab itu, dan sekarang katanya datang. 40 tahun yang lalu saya pernah bilangin orang lain, apa bilanginnya? Kere. Jadi ada orang lain yang miskin, kemudian juga dibilangin susah, kata imam ini, hei fakir. Bahasa Jawa apa? Hei kere. Orang itu kalau soleh, ngomongin orang lain begitu aja jadi masalah. Akhirnya orang itu kan sedih banget, pergi nangis. Nah, Ibnu Sirin itu nyari orang itu gak ketemu-ketemu, makanya dia sedih. Pasti ini akan ada akibat buruk ke aku, pasti aku akan kena nih, karena aku pernah nyakiti orang lain. Bayangin, apalagi kalau kita sekarang, kalau gak hati-hati di medsos, ngomongin gak cuma kiri, ngomongin apa aja, macam-macam ya. Wampret, cebong, sontoloyo, gendruwo. Maaf, ada lagi yang mau maaf, pekok, goblok, macam-macam. Ya Allah ya Rahman, dungu, Masya Allah. Kalau nggak hati-hati, kita bisa kena akibat buruk itu. Ya, maka selamatkan anggota keluarga kita dari akibat buruk itu dengan apa tadi? Istighfar. Nabi bersabda, di mana letakmu terkait istighfar? Maksudnya apa? Potong itu. Akibat buruk biar nggak sampai datang, potong itu dengan istighfar. Tobat. Nabi tobat 100 kali. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah pada Allah. Aku tiap hari tobat dengan istighfar 100 kali. Itu Nabi. Nabi yang maksum, yang terpelihara aja 100 kali. Sementara kita, mohon maaf, kadang istighfar itu asal-asalan ya. Habis sholat karena gak ngantuk, istighfarnya juga asto. Asto itu apa? Asto. Subhanallah ya, sup. Saya tuh kadang, karena sering ceramah kali ini, kadang kalau pas sholat tuh suka nengok kanan kiri. Memang pada cepet-cepet ya. Tasbih aja muternya cepet banget. Kayak arep opo. Zikir cepet-cepet. Sekarang tuh Masya Allah, lampu ini loh, rong hijau, jet merah, agak 5, papat lu 12. Ya Allah. Manusia itu memang diciptakan suka tergesa, zikir tergesa-gesa, tobat tergesa-gesa. Rumangsanya itu apa ya? Rumangsanya Allah akan terima tobat dia dengan dia tergesa-gesa seperti itu. Masya Allah. Usul saya tadi apa? Tolong diterima ya. Sekeluarga bertobat, siap ya? Karena kita nggak tahu anggota keluarga kita mana yang sebetulnya masih jauh dari Allah. Karena apa? Yang paling salah satu kepintaran manusia itu bisa menyembunyikan sesuatu. Ya, jadi kita nggak tahu masing-masing pernah punya kemaksiatan apa, agar kemaksiatan di masa-masa kemarin itu nggak sampai berakibat buruk kepada keluarga kita. Yang parahnya nanti adalah masuk ke neraka bersama-sama. Maka sejak sekarang mumpung masih hidup semuanya, pangkas itu dengan tobat. Ini kiat yang pertama, karena cinta kita ajak tobat. Ya Mas ya, tadi bagus banget terangnya ya. Karena cinta kita ajak tobat. Gak rela kita kalau sampai ada satu yang maksiat, itu betul. Ya, Bu, diajak tobat ya Bu. Nanti pulang kalau suami gak ikut langsung dirangkul ya Bu. Pak, ayo tobat Pak. Ayo nak tobat. Asli. Saya mohon maaf, ketika mencoba mengajak itu berat sekali. Tapi lama-lama jadi menjadi kebiasaan. Ayo ke masjid bareng-bareng. Jadi kita sholat jamaah kita jaga betul, insya Allah. Dan tadi pagi bisa dicek di masjid di rumah saya. Saya dimanapun insya Allah sekeluarga saya ajak, saya maksa itu amalnya. Pokoknya habis subuh jangan pulang, nunggu sampai syuruk, sampai matahari terbit. Kemudian tunggu 10 menit sholat isyraq. Karena apa?
Yang kita khawatirkan itu apa? Kalau nggak kita syukuri terbitnya matahari dari timur, khawatirnya nanti tiba-tiba muncul dari barat. Ya, kan nanti ada saat di mana matahari itu nggak terbit, sampai siang nggak terbit. Jam 10 pagi yang buka cuma matahari mall, matahari yang asli nggak terbit. Kita tungguin sampai sore nggak terbit, besok nggak terbit lagi. 3 hari kalau udah nggak terbit, berarti hari keempat nanti muncul dari barat. Itulah pentingnya mengapa kita mensyukuri terbitnya matahari. Saya ajak sekeluarga itu, ngantuk-ngantuk anak, meskipun ayo baca Quran, ngantuk Pak, udah tidur di pangkuan nggak apa-apa. Yang penting apa? Likul limri'in ma ta'awwada. Setiap orang tergantung pembiasaannya. Kalau dibiasakan bertahan di masjid sampai suruh, nanti lama-lama dia terbiasa. Awalnya anak-anak tuh gini, sandaran di cakak gitu, mencucu sampai ngantuk gitu kan. Lama-lama dan menggelayu di kita, lama-lama mau dengerin kita, karena kita bisiki, kamu dengerin saja, pahalanya sama dengan Buya baca. Dia akhirnya dengerin, lama-lama terus. Bahkan yang terkecil kelas 1 SD sudah mulai ikut. Ya, tolong sekeluarga, perjuangkan, bertahan, selalu berjamaah di masjid. Syukur bisa habis subuh sampai suruh, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sempurna. Bahkan kalau perlu silakan ditambah, habis maghrib sampai isya bertahan di masjid. Saya juga sedang membiasakan itu. Ternyata nikmat sekali. Pulang itu juga paling apa tuh habis maghrib, betul? Makan juga nggak cukup menikmati, betul? Baru tangkeng udah azan. Tahu-tahu gembrobios, begitu Allahu Akbar. Kipasnya gede. Mending di masjid bertahan, masya Allah. Oke. Yang pertama, ajak sekeluarga untuk taubatan nasuhan. Kita nggak tahu dari keluarga kita tuh siapa yang diam-diam maksiat, siapa yang diam-diam, mohon maaf, kadang meninggalkan sholat, siapa yang diam-diam kadang di luaran nggak sesuai dengan yang di rumah. Loh, sekarang kan ada ilmu, namanya apa? 3S, suluman, sulumun, selamat. Apa itu? Kalau di rumah alim, yang jopo ngalim PAK. Saya dicurhati beberapa orang tua di rumah pakai jilbab anaknya, ngaji habis maghrib habis subuh, keluar jilbabnya dimasukkan di tas, kemudian dia pakai pakaian you can see, kemudian di sebuah hotel. Nah, pas di hotel dia parkir, dia mencari nasabah laki-laki hidung belang, yang hidungnya belang-belang. Nah, yang ke situ tetangga sendiri. Loh, dok, kowe kok nek kene? Loh, bapak kaya nek kene. Wis padha. Nah, untuk bilangin padahal anak ini di rumah alim. Maka ayo bersama-sama koreksi. Ada 3 saja pesan saya. Yang pertama, sekeluarga diajak untuk taubat. Ini bagian dari cinta. Yang pertama. Yang kedua, tolong setelah ini mohonkan ampun. Setelah diajak taubat bareng, diam-diam masing-masing saling memohonkan ampun. Doa yang paling luar biasa adalah mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu. Ya. Jadi ibu-ibu misalnya, ya Allah, ampunilah suamiku ya Allah. Suamiku sudah luar biasa perjuangannya untuk keluarga kami. Namun kadang-kadang ya Allah, kalau ada cewek yang cakep itu kadang masih mirip ya Allah, misalnya gitu kan. Ini rasa diomongin dengan bapak, kita aja yang doain, ya Allah. Kelebihan suami saya itu 1000, kelemahannya cuma 1 itu ya Allah. Maka ya Allah, Allahumma arhamhu. Doain orang lain biar diampuni oleh Allah. Nabi mengajarkan Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihim. Kalau orangnya banyak, kalau cuma 1 suami, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia suamiku dan ampunilah semua dosanya. Kalau dia perempuan, misalnya istri, suami doa istri, Allahumma arhamha, Allahumma tub alaiha. Ya, kita doakan keluarga bareng-bareng, berarti ikuti saya. Allahumma arhamhum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Biasakan sambil dengerin pengajian gini, bayangkan anggota keluarga.
Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, tetap sayangi keluargaku. Ya Allah, ampunilah semua dosanya. Kalau anak kecil gini, doanya beda. Anak kecil ini belum punya dosa, ya. Maka doanya seperti Nabi mendoakan Hasan Husain cucunya. Jadi Hasan Husain itu selalu diajak Nabi. Nah ini penting. Saya juga nyontoh Kanjeng Nabi karena beliau itu kalau sholat cucunya diajak ke masjid. Padahal masih kecil-kecil, betul? Bahkan sujud pernah beliau lama banget karena apa? Hasan Husain naik ke sini. Akhirnya lama sujudnya. Nah, habis sholat biasanya Nabi menangis, cucunya dipaku. Kemudian didoakan. Apa doanya? Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangi cucuku keduanya ini karena aku sangat menyayangi keduanya. Karena dia belum punya dosa. Saya ulang. Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ini berlaku untuk anak, untuk cucu ya. Yang mereka masih suci, belum punya dosa. Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kalau dua, kalau satu cowok, Allahumma arhamhu fa inni arhamuhu. Kalau dia perempuan, Allahumma arhamha fa inni arhamuha. Ya Allah, tetap sayangilah dia karena aku sangat menyayangi dia. Bu, suami didoakan ya Bu. Kalau untuk suami atau istri boleh dua-duanya. Misalnya untuk suami, Allahumma arhamhu fa inni arhamuhu. Ya Allah, tetap sayangilah suamiku karena aku sangat menyayangi dia. Kan boleh ya? Tapi kalau misalnya ada dosa di suami atau di istri, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kalau setiap kita anggota keluarga selalu memanjatkan doa untuk keluarganya begini, insya Allah keluarganya selamat. Insya Allah. Jadi setelah tobat bareng-bareng, setiap hari jangan lupa masing-masing punya hobi baru, mendoakan anggota keluarganya masing-masing tanpa yang didoakan tahu. Ya, di batin. Tapi kalau bisa doanya jangan di depan orangnya ya. Mengapa Bu? Dongani sampai ya. Soalnya kemarin ada yang praktek begitu. Belum kita arahkan, istrinya doain di depan suaminya. Kenapa tuh Bu? Aku berukiah sampean. Walah, tapi rame. Yang ketiga, pesan saya terakhir dalam rangka cinta keluarga agar semua masuk surga. Yang terakhir adalah tolong hadirkan cinta di tengah keluarga. Hadirkan cinta di tengah keluarga dengan 5 resep. 5 resep atau 5 langkah. Apa itu? Ini tolong diupayakan. Saya juga sedang mengupayakan ya. Yang pertama adalah nadhratun. Ini 5 kunci cinta itu 5 ini. Ini 5 kunci cinta agar hadir cinta di tengah keluarga. Yang pertama, biasakan nadhratun. Nadhratun itu apa? Sering melihat. Coba nanti suami istri begitu pulang saling melihat, panteng-pantengan gitu ya. Teman-teman, ngamalkan kata usaha cinta. Loh, ternyata survei membuktikan pengantin tuh kalau baru sering saling melihat, tapi kalau pengantin lama jarang melihat. Benar nggak? Kalau pengantin baru ini mesti delok, ngobrol mas delok, semu, agawe rontoking peneanku. Coba kalau udah lama nikah, Bu, kami ya, main HP. Begitu melihat, kamu delok-delok malah nesu, didelok malah nesu, bosan mau delok terus. Nah, coba. Maka yang sudah lama nikah tolong nadhratun, sering melihat. Nadhrah itu bisa bermakna apa? Meneliti, membaca pikirannya pasangan, membaca pikiran anak. Itu penting. Karena apa? Biar kita tahu maunya dia apa. Anak itu kalau dia pulang dibaca pikirannya apa, yang dia pikirkan apa, masalah dia apa. Itu namanya nadhratun, melihat. Seringlah melihat. Para suami, saya minta jangan sampai jadi seperti suami macan kumbang. Jadi macam suami ada 11. Nanti lain waktu kita bahas dia. Salah satunya macam suami macan kumbang. Jadi dia kalau di luar sangar, wah, sumpah hormat dia. Begitu masuk rumah langsung ke mall sarung. Gak mau tahu
perasaan istri, nggak mau tahu perasaan anak. Yang penting aku lelah di rumah, aku harus istirahat. Nanti begitu keluar, hebat lagi di luar. Tapi di rumah nggak pernah dia ada waktu untuk keluarganya. Ada yang macam kembang di sini? Nggak ada ya? Ada juga yang onta tua. Suami model onta tua. Nek ngomong mesti nyelekit ki. Masya Allah. Kalau bicara menyakit, kan onta tua itu kalau menjaringnya bikin apa? Kering, gitu ya. Itu cuma istilah dari Rasulullah. Ada 11 macam suami. Bukan onta tua itu yang jahat, tapi orang kalau bisa kalau seperti itu dia akan jadi tidak baik. Nanti lain waktu kita kaji lebih lanjut tentang macam suami. Tapi saya harap yang pertama apa tadi? Nazratun, sering melihat-lihat, ya, lihat. Bu, suami dilihat ya Bu ya. Tatap mataku, ya. Asli yang udah nikah lama pasti jarang saling melihat ya. Apalagi ada HP, Masya Allah. Yang kedua, untuk menghadirkan cinta dengan keluarga, yang kedua caranya adalah fabtisamatun. Fabtisamatun artinya apa? Sering senyum, ya. Apalagi yang rumahnya kecil ya, tiap saat kan ketemu, neng pawon ketemu, neng nanti ketemu. Kalau nggak senyum jadi masalah, betul. Apa tuh? Sih nggak singgol. Tapi kalau guyu terus lalu guyu sodakoh. Kalau keluarga dipenuhi senyuman, Masya Allah, itu penuh cinta di keluarga. Tapi juga jangan diroroi. Kemarin ada suami istri yang praktek, habis dengan sama saya praktek. Suaminya guyu gitu. Istri guyu jelas. Kenapa harus dikomentari guyu jelas? Boleh dibiarkan. Mungkin dia habis gosok gigi dari Pepsodent terus guyu. Tolong hiasi senyuman ya di keluarga. Ini sepele tapi kalau dipraktekkan belum tentu bisa ya. Yuk, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kebanyakan orang dengan orang luaran senyum. Mau Pak D, monggo nyuwun sewu, derek langkung. Dengan keluarga lihat saja, nggak pernah senyum. Ini kebalik-balik. Yang ketiga, setelah nadratun fabtisamatun, yang ketiga fakalamun. Kalau pengen hadir cinta dengan keluarga, fakalamun atau kalamun. Fakalamun itu artinya apa? Ngobrol. Nggak perlu beli teh sari wangi dulu baru ngobrol. Ya, ngobrol aja. Ya. Silakan. Istri itu saling senang kalau ditangkap. Ya, ini rahasia para istri Pak. Ibu istri nggak ada nih Pak ya. Ada nggak ini istri ya? Jadi salah satu kalau kita pengen meraih dan menumbuhkan cinta di keluarga itu apa? Kita banyak ngobrol, ya. Meskipun kadang kurang penting temanya, kita cari tema yang penting. Kayak tadi saya sebelum kesini, ya, istri mau ke Magelang ngambil rapot anak di sana. Sebelum berangkat kita ngobrol dulu. Apa aja yang kita obrolkan? Termasuk saya ngobrolkan, saya nanti insya Allah mau ke saya ngisi pengajian. Temanya apa Bu ya? Temanya ini saya terangkan. Jadi saya kasih bocorannya dulu gitu kan. Set gitu. Wes senengnya ora umum gitu kan. Karena apa? Kalau kita niatnya sudah bismillah mau ngobrol, niat ingsun ngobrol, mesti ada tema. Tapi kalau niat ingsun nggak pengen ngobrol, tema apapun nggak menarik jadinya. Silakan diobrolkan nanti di rumah ya. Anak-anak itu kalau datang itu ditangkap aja. Dari mana? Habis sepak bola. Gimana sepak bolanya? Ngegolin berapa? Kegolan nggak ngegolin, oh nggak apa-apa gitu kan. Kemudian dinasihati tak pelan-pelan. Akhirnya ada tema ngobrol tentang sepak bola. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Carilah, Nabi bersabda, kalau mau cari pasangan tuh yang belum nikah nih ya, yang udah nikah gak usah cari lagi ya. Nabi bersabda, kalau kamu mau nikah, carilah pasangan yang pinter. Ya, di samping secara agama dia pinter, dia memang pinter apa? Menghidupkan suasana, ngobrol, ya selalu ada tema untuk diobrolkan. Ini penting karena apa? Anak yang pintar itu biasanya berawal dari ibu yang cerewet. Ya. Jadi selamat untuk ibu-ibu yang cerewet ya. Anaknya pintar-pintar. Jadi kita ngobrol itu ternyata bagi anak itu merangsang otaknya untuk dia juga berkembang lebih baik. Oke, yang ketiga apa tadi? Sering
ngobrol. Yang keempat sekarang, ada 5 setelah itu kita dialog. Yang keempat, famau'idun. Yang keempat, famau'idun, untuk menghadirkan cinta di tengah keluarga. Famau'idun itu artinya apa? Seringlah janjian dengan keluarga. Janjian itu maksudnya bagaimana? Misalnya, habis dari sini, Pak, kayaknya udah lama deh kita nggak nyontoh bareng, Pak. Yuk kita nyontoh bareng di mana yang soto terkenal mana? Soto mana yang terkenal? Hah? Soto Batok. Ada soto lagi yang di Dagoda kita apa? Depan JC itu apa? Pak Marto. Ayo Pak, sekali-kali kita ke sana. Terus Bapak bilang apa? Insya Allah. Ya, janjian. Gimana kalau besok Ahad, ini kan Sabtu ya? Gimana kalau besok pagi kita sempatkan silaturahmi ke rumah Budi misalnya? Siapa yang nggak bisa? Oh saya ada acara. Bisanya jam berapa? Jam 11.00. Oke, besok kita silaturahmi ke rumah Budi. Insya Allah. Masya Allah. Kalau sering ada janjian kebaikan, silaturahmi, ngaji bareng, ya, olahraga bareng untuk kesehatan, kebersamaan ini bisa terbangun ketika banyak janji-janjian yang baik ini. Tapi jangan lupa bilang insya Allah. Karena belum lama ada yang ke tempat saya, seorang istri curhat, bilang katanya suaminya setiap janji pasti meleset. Akhirnya suaminya saya minta tolong hadirkan suaminya. Betul Mas kalau janji meleset? Iya Ustaz. Saya padahal nggak niat meleset, tapi meleset terus. Lain waktu Mas nggak usah janji. Begitu Mas ada waktu, ajak istri kemana? Gitu loh. Nggak usah dijanjikan dulu. Tapi kalau bisa lebih baik dijanjikan di awal. Jadi janji itu penting. Yang penting menyebut insya Allah. Yang keberapa sekarang? Kelima. Yang kelima untuk menghadirkan cinta di keluarga adalah faliqaun. Faliqaun itu artinya apa? Sering bertemu. Saya senang ini Ustaz Usman tinggal di Madinah tapi menyempatkan ketemu keluarga ya Ustaz ya. Ikut ke sana. Nanti kesini lagi, Masya Allah luar biasa. Tolong yang misalnya terpisah oleh jarak, sempatkan sesibuk apapun untuk ketemu, ya. Karena banyak orang yang saking sibuknya sampai akhirnya meninggal nggak sempat ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Sempatkan ketemu. Ini ladang untuk pertemuan. Boleh nggak sekeluarga datang ke sini? Boleh, Masya Allah. Kenapa tidak ke sini dapat snack? Snacknya bayar apa gratis? Gratis aja. Datang ke sini sekeluarga, ya. Nanti kemana lagi sekeluarga? Sering ketemuan. Insya Allah banyak hal terselesaikan dengan ketemu meskipun nggak pakai ngobrol. Betul? Misalnya lagi marah-marahan, kok tiba-tiba kok bisa datang bareng, bisa satu mobil, bisa ngaji bareng. Nggak perlu pakai ngobrol, tahu-tahu selesai masalah. Insya Allah. Oke, itu 3 kiat singkat, semoga bermanfaat. Kita akan pertajam lewat dialog, semoga berkah pertemuan ini insya Allah. Waktu saya kembalikan kepada Bu acara, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita buka sesi pertanyaan J. Mungkin ada yang ingin menanyakan terkait doa anak soleh kan akan mengalir terus sampai tangannya. Tapi ada beberapa keluarga yang kebetulan tidak dianugerahi seorang anak atau anak. Lalu bagaimana itu? Apakah kalau mereka merawat anak angkat, anak keluarga atau siapa itu, apakah doanya nanti juga akan bisa mengalir sebagai keluarga kita sampai kita meninggal dunia? Terima kasih. Inqata, terputus semua kecuali 3. Apa itu 3? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Di situ anak soleh tidak diterangkan secara khusus siapakah dia. Maka saya sepakat dengan pendapat yang menyatakan begini, karena dimungkinkan ada orang yang ditakdirkan nggak punya anak, betul? Dan itu kan juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud anak soleh mendoakan dia itu 3. 1, anak kandung, ya, anak kandung. Yang kedua, anak angkat. Yang ketiga, anak asuh. Jadi yang punya pesantren, yang punya panti asuhan, itu kan orang tuanya nitipkan ke kita, bahkan nitipkan kadang pure gitu ya. Yang makan kita yang urus, betul? Mandi kita yang urus, sholat 5 waktu kita yang urus, semua seperti anak kita sendiri.
Maka sewajarnya kalau anak asuh ini kemudian mendoakan kita dan doanya nyambung kepada kita. Karena orang tua itu kan ada 3 kan? Nah, ini sekaligus untuk wawasan. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, yang melahirkanmu, itu orang tua kita. Yang kedua, yang menikahkanmu, mertua. Yang ketiga, yang memintarkan kamu, guru. Nah, kembali ke anak tadi, menurut saya anak yang bisa nyambung doanya ke kita adalah anak asuh. Yang kedua, anak angkat. Anak angkat itu sama dengan anak kita, bedanya cuma satu toh. Dia nggak bisa mewarisi harta kita, tapi hal-hal lain dia sama dengan anak kita sendiri. Itu Pak ya. Jadi untuk yang belum dikarunia anak, nggak usah khawatir, angkat anak saja. Atau kalau enggak, sekarang di panti-panti itu ada program orang tua asuh, betul? Orang tua asuh. Jadi kita tanggung misalnya ini SPP-nya saya tanggung. Itu kalau dia tahu kita yang nanggung, dia akan doain kita sama dengan statusnya dia anak kita. Gitu Pak ya. Masya Allah, luar biasa. Masih ada yang lain? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.